Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat Allah, nikmat yang diberikan Allah luar biasa kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan ini, sementara saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain, Allah tidak izinkan sampai ke bulan Ramadan. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia sehingga kita bisa menjadi seorang muslim, bisa menjadi seorang mukmin. Dan alhamdulillah, walaupun Bogor dilanda hujan ya dari tadi malam dan sampai siang ini juga hujan, alhamdulillah tidak ada banjir. Sedangkan saudara-saudara kita di Sumatera Barat ya, di beberapa daerah, masya Allah, Sumatera Barat itu banjirnya luar biasa. Ada lebih 20 orang ya meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang Allah berikan musibah, terkena banjir dan seterusnya, semoga itu menjadi penggugur dosa mereka. Semoga mereka diberikan pahala kesabaran atas musibah yang menimpa mereka. Bi barakatil ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah di siang hari ini menemani aktivitas kita, menemani kesibukan kita. Di antara kita mungkin ada yang masih dalam kondisi bekerja ya, siangnya itu dimanfaatkan ya untuk thalabul ilm ya. Semoga setiap langkah kakinya Allah catat sebagai amal soleh, dan insyaallah Allah akan tunjukkan kepada kita ya jalan di antara jalan surga insyaallah. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak bapak-bapak semua untuk melakukan refleksi proses perjalanan hidup. Ya, karena saya lihat di sini kebanyakan remaja kolot, ya, sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, walaupun katanya kalau yang sudah remaja sudah meninggalkan dunia hitam tidak perlu lagi nasihat dari ustadz, karena cukuplah malaikat maut itu yang jadi nasihatnya. Insyaallah. Baik, kita akan ambil ibrah ya, beberapa penjelasan dan keterangan. Semoga ini bisa menguatkan keimanan kita, bisa menguatkan ketakwaan kita, dan terutama di bulan Ramadan ini Allah anugerahkan ya ampunan ketika kita keluar dari Ramadan. Allah anugerahkan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Allah bertanya kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian itu bisa kafir kepada Allah? Bagaimana mungkin kalian itu tidak meyakini adanya Allah? Bagaimana mungkin kalian itu tidak meyakini Allah adalah Rabb yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan ini? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian itu dalam kondisi mati. Fa ahyaakum, maka Allah menghidupkan kalian. Ini adalah
pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena masih banyak di antara manusia yang ingkar akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa yang namanya kehidupan itu ya tidak ada yang menciptakan, materi itu azali, materi itu tidak berawal, materi itu tidak berakhir. Ya ketika ditanya dari mana asal manusia, ya manusia itu hasil evolusi. Evolusi dari monyet, evolusi dari materi yang lebih kecil lagi, tidak ada yang namanya penciptaan. Maka pertanyaan yang Allah ajukan ini sebenarnya adalah untuk menggugah kesadaran kita, kesadaran tentang penciptaan. Jadi ada sebuah uqdah, sebuah simpul besar, sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab. Kalau kita belum bisa menjawab itu, maka hidup kita akan galau, hidup kita akan gelisah, hidup kita itu nggak akan jelas cenderungannya. Pertanyaan tentang kita ini sebenarnya berasal dari mana? Karena itu adalah titik awal mula dari kehidupan kita. Bicara tentang peta perjalanan kehidupan manusia, maka yang namanya peta itu pasti ada starting point-nya, pasti ada titik awalnya. Titik awalnya ini sebenarnya kita itu dari mana? Kita itu berasal dari mana? Kemudian ya berbicara tentang kita ini kemudian akan kemana? Itu bicara tentang titik akhirnya. Kita dari mana, kita mau kemana, kemudian untuk apa kita hidup. Kesadaran akan asal muasal kehidupan kita dan apa yang menjadi tujuan hidup kita, setelah hidup ini kita kemana, untuk apa Allah kemudian menciptakan. Kesadaran itu perlu ada, karena kesadaran itu nanti akan menentukan apa yang akan dilakukan oleh kita di dunia. Kalau misalkan kita menjawab kita berasal dari mana, ya kita berasal dari materi. Akan kembali kepada kemana? Kembali kepada materi. Terus untuk apa manusia itu hidup di dunia ini? Ya, manusia hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk menikmati kesenangan jasmani, hanya untuk menikmati materi. Maka manusia yang seperti itu di dalam kehidupannya tujuannya hanya satu, yaitu apa? Menikmati dunia ini, mendapatkan kesenangan sebanyak-banyaknya. Tiap hari yang dia pikirkan adalah uang. Pagi-pagi bangun, pergi keluar rumah, ngapain? Cari makan. Setelah selesai, balik lagi ke rumah. Ya kalau kita perhatikan, apa bedanya ya dengan ayam? Ayam pagi-pagi ngapain? Ya keluar kandang, cari makan. Setelah selesai, balik lagi ke kandang, kan sama. Bedanya cuman kandang kita aja lebih keren. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang kafir itu adalah alladzina yatamata'una. Orang-orang kafir itu adalah mereka itu menikmati dunia. Wa ya'kuluna, dan mereka itu makan. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak itu makan. Karena bagi mereka hidup itu ya hanya sekarang. Tidak ada kehidupan yang kedua, tidak ada hari kebangkitan. La yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kita selain hanya masa saja. Ketika mati sudah menjadi tanah, sudah selesai, wassalam, tidak akan ada hari kebangkitan. Hidup ngapain? Pokoknya gimana caranya hidup di dunia ini bisa menikmati berbagai macam kesenangan dunia, karena itu adalah puncak kebahagiaan. Orang yang seperti ini dimulai dari bangun pagi, yang dia pikirkan adalah uang. Ketika mau tidur, yang dia pikirkan adalah uang, usahanya. Ketika meninggal dunia, yang dia pikirkan apa? Uang. Ingat ya, bapak-bapak, bagaimana akhir dari kehidupan kita itu tergantung dari apa yang sering kita pikirkan. Kalau ada di antara bapak-bapak yang bisnisnya itu material, setiap hari mikirnya batu semen pasir, batu semen pasir. Itu pas lagi sholat juga ingatnya batu semen pasir, batu semen pasir. Bahkan tidurnya juga ngigaunya batu semen pasir, batu semen pasir. Ketika meninggal dunia, bisa ditalkin la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya adalah batu semen pasir, batu semen pasir.
Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kehidupannya ya seputar batu semen pasir, nggak ada yang lain. Apa yang kita pikirkan setiap saat, setiap hari, yang kita lakukan setiap harinya seumur hidup kita, maka seperti itulah akhir dari kehidupan kita. Ketika kita itu tidak menyadari kita ini berasal dari mana, mau kemana, untuk apa, ya akhirnya hidup itu hanya sekedar makan. Makanya Buya Hamka mengatakan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau juga kerja. Kita ini memang dipaksa oleh sistem, dipaksa oleh budaya. Kita ini hanya menjadi economic mesin, menjadi mesin pencetak uang. Uang. Tidak ada yang lain. Ya, kalaupun taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya itu sisanya kalau ada waktu. Makanya kita bisa melihat banyak orang yang begitu sibuk luar biasa. Ya, ketika dia sekolah, dia pengen buru-buru kuliah. Ketika lulus kuliah, pengen buru-buru kerja. Setelah kerja, pengen menikah. Setelah menikah, ya pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, wah pengen punya segalanya, terus sibuk. Ya, akhirnya kesibukannya adalah pergi pagi, pulang petang, kepala pusing, pantat peot, paha pegel, penghasilan pas-pasan. Pas pensiun, penyakitan, belum potong pajak. Sibuk dengan urusan dunia yang dia habiskan lebih dari sepertiganya. Baru ketika dia pensiun ingat, ya Allah, selama ini kemana aja, jarang ke masjid, gak pernah belajar Islam, gak pernah belajar Quran, jauh dari Allah. Selama ini kemana aja? Ya sibuk dengan urusan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian itu kafir kepada Allah? Bagaimana mungkin kalian tuh nggak ingat akan adanya Allah yang menciptakan? Coba perhatikan, wa kuntum amwatan, kalian itu dulu mati. Bapak-bapak 100 tahun yang lalu ada di mana? Ada di mana? Sudah lahir? Ada yang usianya di atas 100 tahun? Seminggu yang lalu saya ngisi pengajian di sebuah keluarga di Sentul. Ya, ada nenek-nenek usianya 94 tahun. Masya Allah. Masih kuat, masih cerdas. Ya, cuman pakai tongkat aja. Ya, berarti Bapak lebih muda ya daripada nenek itu Pak ya. Ya, 100 tahun yang lalu kita ada di mana? Kita itu belum ada. Bahkan bisa jadi orang tua kita belum merencanakan pernikahan. Tiba-tiba kemudian Allah melahirkan kita di tanggal sekian, di bulan sekian, di tahun sekian. Maka ingatlah, fa'ahyakum, kamu itu dulu mati, kemudian Allah menghidupkan. Maka ketika manusia itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin manusia yang sudah mati akan dihidupkan lagi? Yang namanya kehidupan setelah kematian kan sesuatu yang tidak bisa diindra, betul. Tapi yang bisa diindra oleh manusia adalah, perhatikan, 100 tahun yang lalu kita ada di mana? Kita belum ada. Kemudian tiba-tiba kita lahir ke dunia. Maka seperti itu pula Allah menghidupkan yang mati. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian setelah mati, orang-orang kafir mengatakan life is only one. Hidup itu hanya sekali. Padahal sebenarnya hidup itu berapa kali? Hidup itu 2 kali. Setelah kita mati, tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian ya kepada Allah lah kalian itu akan dikembalikan. Jika kita perhatikan bagaimana lamanya kehidupan manusia, ya, kita kan lahir di titik ini, kemudian kita mati. Ya, rata-rata usia manusia berapa? Ya, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kita lihat timeline ini, garis waktu ini. Pertanyaannya adalah, sebelum kita lahir ke dunia, waktu yang ada sebelumnya itu berapa abadkah? Berapa lamakah waktu sebelum kita ada? Ada yang tahu batasan waktu sebelum kita lahir? Garis waktu sebelum manusia ada itu panjangnya tidak terhingga.
Makanya Allah itu punya sifat al-awwalu bila ibtida'id. Allah itu maha awal tanpa ada yang mendahului. Maksudnya ya seperti ini, kalau kita tarik garis waktu dari kelahiran kita sampai ke belakang terus, ya, 1000 tahun sebelum kita ada itu ada apa? 1000 tahun sebelumnya juga apa? Sebelum Nabi Adam itu ada apa? Terus ke belakang. Itu garis waktunya tidak terbatas. Kemudian setelah kita mati, ada batasan waktu? Tidak ada. Makanya garis waktu setelah manusia mati itu juga panjang, tidak terhingga. Allah al-awwalu bila ibtida'in wal akhiru bila intihain. Allah maha awal tanpa ada yang mendahului. Allah al-akhiru maha akhir tanpa ada endingnya, akhirnya. Maka kalau kita lihat, bandingkan kita hidup di dunia antara lahir dan mati dengan waktu sebelum lahir dan waktu setelah mati, dibandingkan dengan tidak terhingga. Ya, dulu kan kita masih ingat, ya, pernah belajar matematika. Kalau 1 dibagi 0, hasilnya apa? Hasilnya tidak terhingga. Walaupun kata orang matematika bukan tak terhingga, tak terdefinisikan. Kalau kita bagi lagi, nilai apapun dibaginya dengan tak terhingga, hasilnya apa? 0 kan? Betul ya? Ya, waktu ini maksudnya yang mana? Ini nih. Nah, ya. Jadi waktu kita lahir sampai kita meninggal dunia yang bernilai X dibandingkan dengan waktu setelah yang tidak terhingga dan waktu sebelum kita lahir yang tidak terhingga, maka sebenarnya berarti kalau kita bandingkan nilai dari kehidupan kita itu nothing kita. Tapi seakan-akan kita ya merasakan hidup itu begitu sangat lama. Dan ketika manusia itu mati, Allah kemudian akan membangkitkan semua manusia. Ketika dia gagal dalam menjalankan kehidupan dunia, bisa di restart. Ya, kalau di antara Bapak Ibu, ya, adik-adik yang suka main game, kalau game over kan gampang, tinggal di apa? Di restart. Ketika gagal, di restart. Pertanyaannya adalah, bisakah kita merestart kehidupan kita? Jadi ketika kita mati dibangkitkan oleh Allah, ternyata nasib kita buruk sekali. Bisa nggak kita balik lagi ke dunia untuk merestart? Nggak bisa. Maka jika seseorang gagal dalam kehidupannya di dunia, dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Tidak bisa di-restart, tidak bisa direvisi. Kalau gagal, menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya selamanya. Tapi apabila kita sukses mendapatkan kebahagiaan di dunia, berada di jalan yang Allah ridha, maka kita akan bahagia sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Makanya kalau penderitaan di dunia itu ya hanya sebentar. Kita sakit itu hanya sebentar. Kita pusing hanya sebentar. Bahkan jika ada orang yang seumur hidupnya itu dalam kondisi fakir, miskin, berpenyakitan, ya paling lama juga 60-70 tahun. Tidak begitu lama. Tapi di yaumul qiyamah nanti selama-lamanya. Maka oleh karena itu, hidup di dunia ini, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sekali, hanya sebentar, dan tidak akan pernah terulang lagi. Kalau kita
Satu hari sebelumnya alhamdulillah sholat di masjid tidak pernah tertinggal, baca Quran target satu hari 1 juz alhamdulillah, tarawih juga berjamaah, bahkan sebelum sahur itu tahajud, bahkan zikirnya juga banyak, sedekahnya juga banyak. Ketika itu sudah terjadi, kita hanya bisa bersyukur. Semoga Allah anugerahkan keikhlasan kepada kita dan Allah terima semua amal kita, tapi itu tidak akan pernah terulang lagi. Kita hanya bisa berucap alhamdulillah. Tapi ketika satu hari yang lalu, ya kan kita itu sebenarnya bisa ngecek ya satu hari yang lalu. Jadi kalau kita itu pengen tahu nasib kita, ya imma fil jannah wa imma fil nar, maka masuk surga atau masuk neraka, apakah bahagia atau sengsara, gampang. Tinggal ngecek 24 jam terakhir. Ya kalau bapak-bapak ini yang muda-muda itu yang biasa pegang handphone, nah itu bisa dilihat tuh handphone itu. Di handphone itu biasanya ada screen time. Ya, nonton YouTube berapa jam, ada ya. Lihat WhatsApp berapa lama, ada ya. Lihat sosial media berapa lama, itu ada itu. Ya, jadi nggak usah nunggu yaumul hisab nanti, sekarang aja dihisab. Mana yang lebih banyak? Lihat handphone atau baca Quran? Ya, Qurannya ada di handphone saja, ya bisa aja. Ya, nah kita bisa mengetahui kualitas dari kehidupan kita dan akhir dari kehidupan kita seperti apa, gampang. Cek aja. Ya, satu hari sebelum seperti apa? Karena kita tidak akan pernah tahu aja itu. Maka hidup itu hanya sekali, hanya sebentar saja, tidak pernah terulang. Maka manfaatkan waktu yang ada sekarang. Untuk itulah waktu itu ada 3. Masa lalu itu adalah sesuatu yang gaib, yang kita itu tidak akan pernah balik lagi ke belakang. Masa yang akan datang juga sama, itu gaib, belum tentu Allah mengizinkan kita itu ada di masa yang akan datang. Maka masa yang sesungguhnya itu adalah sekarang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu present. Present itu artinya juga adalah hadiah. Maka hadiah terbaik yang Allah berikan adalah detik ini, menit ini. Bukan nanti, bukan kemarin, tapi sekarang. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan waktu yang tersedia ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Setiap menit-menitnya, jam-jamnya itu penuh keberkahan. Nah, ketika manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu menyadari ka'annahum yauma yarawnaha, pada hari di mana mereka dibangkitkan itu ka'annahum, seakan-akan mereka yauma yarawna, hari di mana mereka melihat hari kiamat itu, ya lam yalbathu, mereka merasakan hidup di dunia ini cuman sebentar, illa asyatan aw duhaha, hanya sebentar malam, hanya sebentar siang saja, hanya sebentar pagi saja, begitu sangat sebentar. Ya, jadi ketika kita dibangkitkan oleh Allah baru terasa loh. Karena begini Bapak Ibu yang sayang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita itu meninggal dunia, kemudian kita bangun, maka itu adalah bangun dari tidur yang sesungguhnya. Bisa jadi yang kita alami ketika bangun adalah kita manggil ya istri kita, "Mah." Kita nyari saklar ini kenapa ya gelap? Kita nyari handphone, butuh penerangan segala macam. Manggil-manggil orang kok nggak ada yang jawab, kok sepi. Kita baru nyadar ternyata kita di alam barzakh, di alam kubur, dan itu bangun juga itu. Itulah kenapa orang yang meninggal dunia itu sebenarnya dia itu mati, betul nggak? Mati kecil. Tapi Allah ambil apanya? Allah ambil nafsnya, jiwanya. Sedangkan ruhnya itu tetap ada, sehingga dia bisa taharruk wa tanafus, dia bisa bergerak, bernafas. Bedanya itu aja. Ya, makanya jangan banyak-banyak tidur. Tidur itu sama dengan mati. Ya, jangan sampai kelamaan tidur, tiba-tiba bangun, ya gelap gulita, nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata meninggal dunia. Dan ketika itu baru nyadar ternyata hidup itu hanya sebentar. Bagaimana kita itu bisa merasa lama hidup dunia? Ya, jadi kalau dihitung itu seperti ini. Ya. Jadi satu hari akhirat itu ukurannya adalah ya sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruh. Para malaikat war-ruh dan juga ruh malaikat Jibril itu melakukan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, yang lamanya itu satu hari. Nah, satu hari itu kana miqdaruhu, ukurannya itu adalah khamsina alfasana, 50.000 tahun.
Jadi satu hari itu ukurannya berapa tahun? 50.000 tahun. Maka kalau kita bandingkan usia kita di dunia ini yang 60 sampai 70 tahun dibandingkan dengan waktu yang ada di akhirat, ternyata ya ketika dihitung itu hanya sekitar 2,6 detik. Satu hari 50.000 tahun. Sedangkan kita hidup bukan puluhan ribu tahun, betul ya? Tapi berapa? 60 tahun. Ya tinggal dibagi aja. Ya berarti kalau satu hari 50.000 tahun, yang kita alami bukan 50.000 tahun, hanya 60 tahun. Maka hari dibandingkan dengan hari di akhirat, kita itu hanya 2,6 menit saja. Apa yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak 2,6 menit itu bisa ngapain, Pak? Bisa ngapain? Tidur bisa nggak? 2,5 menit? Bisa. Makan 2,5 menit bisa nggak? Nah, nggak bisa. Ini minum aja, ya minum 1 gelas bisa lah. Begitu sangat, ya, waktu itu begitu sangat sedikit sekali. Maka karena waktu kita itu begitu sangat sedikit sekali, sadarilah, ya sadarilah, hidup ini nggak lama. Kalau dalam hadis itu kan disebutkan, ya a'mari ummati baina sittin wa sab'in, usia umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Ya dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati, usia umatku itu ya antara mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ada di antara bapak-bapak yang sudah lewat 70 tahun? Ada. Alhamdulillah, bonusnya banyak. Ya, ada yang usianya tepat 60 tahun, jatahnya 3 tahun lagi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, bagaimana kita menghabiskan waktu. Berapa sebenarnya umur yang kita pertaruhkan? Ya, katakanlah kita mulai usia baligh itu ya 15 tahun. Maka kalau usia 60 tahun itu berarti dikurangi 15 tahun. Ya, sisanya ya sekitar 45 tahun. Kemudian dikurangi lagi waktu tidur berapa lama? Tidur berapa lama? Ya, kalau satu hari tidurnya itu 8 jam, 1/3 itu. Kalau usia 60 tahun berarti sebenarnya 20 tahun, bukan 15 tahun. 20 tahun dipakai buat tidur. Udah habis itu. Ya. Jadi kira-kira 25 sampai 30 tahun yang benar-benar waktu yang kita pertaruhkan untuk beribadah kepada Allah. Coba kalau kita detailkan ya, bagaimana kita menghabiskan waktu. Ya, bapak-bapak yang bekerja, satu hari kerja berapa jam? 8 jam. Kalau Allah menganugerahkan kepada kita usia 60 tahun, ya berarti 1/3-nya berapa? Kerjanya 20 tahun. Tidurnya 20 tahun juga. Ibadah satu hari berapa lama? Sholat, zikir, baca Quran. Ya, kira-kira kalau 5 kali 5 20 menit gitu ya, 25 menit. Karena sholatnya kumcir. Habis assalamualaikum langsung ngacir. Ya, boro-boro zikir. Jadi ibadahnya ya paling satu hari, kalau satu hari 1 jam, Allah anugerahkan usia 60 tahun, cuman 2,5 tahun untuk ibadah. Tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Kerjanya berapa tahun? 20 tahun. Ibadahnya 2,5 tahun. Kalau ditanya mau masuk surga, layak nggak masuk surga? Ya kira-kira cukup nggak modalnya untuk mendapatkan surganya Allah? Setiap hari kita akan mendeklarasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan kepada Allah, inna sholati ya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Pertanyaannya, betulkah hidup kita 24 jam sudah untuk Allah? Betulkah? Kita saum aja ada maunya. Ya, kenapa saum? Ya, supaya inilah anak saya ini mau masuk perguruan tinggi, ya.
Banyak saum. Saum ada mau. Kenapa sedekah? Supaya usaha saya lancar, ya. Sedekah supaya usaha lancar. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan kepada kita waktu sebagai modal yang paling utama. Allah berfirman, alladzi, dialah Allah zat yang khalaqa, telah menciptakan al-maut, ya, kematian, wal hayah, dan kehidupan, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, amal yang paling baik. Ya, di sini ada dua hal yang penting untuk kita pahami. Ada al-maut dan juga al-hayah. Al-maut wal hayah. Ya, kapan kita itu hidup? Ketika kita lahir, tanggal, bulan, tahun sekian. Kapan kita itu mati? Ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya ketika Allah menyampaikan dialah Allah yang telah menciptakan kematian kehidupan, hakikatnya Allah berbicara tentang dialah Allah yang telah menciptakan waktu. Maka waktu itu sebagai modal utama yang perlu kita manfaatkan. Untuk apa kemudian Allah memberikan waktu kepada kita? Tujuannya adalah supaya Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Di waktu yang Allah sediakan kepada kita, disitulah kita bisa beramal. Waktu sudah habis, maka tidak akan ada amal yang bisa kita lakukan. Dan manusia itu nanti akan terbagi-bagi menjadi 3 golongan. Ya, ini manusia yang menyesal itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada orang yang paling berat penyesalannya. Siapa yang paling berat penyesalannya? Orang-orang kafir. Karena orang kafir ketika melihat bagaimana dahsyatnya azab Allah, bagaimana mengerikannya hari kiamat, bagaimana mengerikannya siksa neraka jahanam, maka orang-orang kafir itu mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, itu laita itu ya harfun istirja juga, huruf yang menunjukkan tentang harapan, tapi harapan yang tidak akan pernah terjadi. Ya laitani, coba andaikan dulu itu aku menjadi tanah. Kalau aku menjadi tanah, aku diinjak, aku tidak diberikan taklif, aku tidak dibebankan dengan hukum-hukum syariah, Allah tidak akan menghisab saya, Allah tidak akan mempertanggungjawabkan kehidupan saya di akhirat. Maka sungguh beruntung kalau saya bisa menjadi tanah. Nah, kelompok yang paling berat penyesalannya, yang kedua adalah, kalau tadi orang-orang kafir, yang kedua adalah orang-orang mukmin. Tapi ketika di dunia dia banyak melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum syariah, tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, tidak menjauhi apa yang Allah larang, tertinggal dari melakukan amal soleh, maka orang-orang mukmin pun akan menyesal. Apa penyesalannya? Ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu ketika aku hidup, alhamdulillah aku sudah beriman. Coba ketika aku hidup, aku bisa melakukan berbagai macam amal soleh. Pertanyaannya, bisa balik lagi? Bisa di restart? Nggak bisa. Maka ketika sudah menyesal, sudah. Yang namanya penyesalan itu pasti ada di mana? Di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran, katanya begitu. Nah, yang menyesali itu juga ternyata ada yang paling ringan penyesalannya. Siapa itu? Penyesalan orang-orang mukmin. Jangan dikira orang-orang yang beriman itu tidak menyesal, mereka menyesal. Ketika masuk surga, loh kok fasilitasnya beda? Coba bapak-bapak membayangkan surga itu kan hijau, banyak tanaman. Bapak-bapak dapat istana itu. Tapi kalau di dunia bapak-bapak nggak pernah banyakin zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu semua adalah benih tanaman di surga. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Oh, katanya surga itu hijau. Ini kok cuman ada istana aja, tapi pohonnya nggak ada. Oh, lupa. Dulu waktu di dunia dia lupa berzikir kepada Allah, sangat sedikit berzikirnya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Tabrani itu dijelaskan, ini ada orang yang surganya paling bawah,
kemudian tiba-tiba dia mendapatkan tetesan parfum yang luar biasa harum. Ternyata tetesan parfum itu berasal dari surga yang tingkatannya paling atas. Kemudian ditanya, amal Anda itu apa? Kok bisa surganya itu lebih tinggi daripada saya? Ternyata hanya beda satu angka dalam berzikir kepada Allah. Perbedaannya itu juga sudah luar biasa. Maka dalam sebuah hadis itu disampaikan, laisa yatahassaru ahlal jannah ala syai'in. Jadi tidak ada yang disesali oleh penduduk surga atas segala sesuatu, illa kecuali ala sa'atin marratin bihim, kecuali adanya satu waktu yang terlewatkan ketika dia itu hidup di dunia, lam yadhkurullah azza wa jalla fiha, dan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mau masuk surga? Mau nggak kalau surganya ternyata emperan surga? Mau? Rugi. Kenapa mau? Makanya Nabi mengatakan kalau minta surga itu surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Apalah artinya kita itu masuk surga tapi tidak bertetangga dengan Nabi di surga. Jangan berharap emperan aja, jangan berharap yang penting masuk surga, enggak. Kalau sudah nyampe sana nyesel nanti. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah nafsun, setiap jiwa itu tanzur, memandang, melihat, melakukan observasi ma qadamat, apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Perhatikan apa yang kita lakukan 1 jam yang lalu, apa yang kita lakukan 1 hari yang lalu, apa yang kita lakukan 1 tahun yang lalu. Perhatikan ma qadamat, apa yang telah dilakukan, li ghadin, untuk apa? Untuk persiapan di masa yang akan datang. Jika sekarang kita memasuki Ramadan ini bukan Ramadan pertama dan Ramadan terakhir. Semoga Allah kemudian menganugerahkan Ramadan yang lain. Tapi Ramadan ini sudah berpuluh-puluh tahun kita jalani, betul kan? Pertanyaannya adalah, harusnya kalau sudah berulang kali kita menjadi orang yang bertakwa, kita menjadi orang soleh. Tapi kenyataannya Ramadan berlalu dan berulang setiap tahun, ternyata tidak ada perubahan. Maka dalam rangka mengamalkan hadis ini, mengamalkan ayat ini, ada pertanyaan penting yang harus kita jawab. Pertanyaannya adalah, apa yang berbeda dari diri Anda di bulan Ramadan kali ini yang lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan tahun lalu? Silahkan dijawab masing-masing. Apa yang berbeda dari diri Anda di Ramadan kali ini dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu? Kalau kita bingung menjawabnya, apa ya? Berarti kita tidak pernah mempersiapkan Ramadan. Berarti kita tidak pernah mengevaluasi, wal tanzur nafsum ma qadamat lighad. Kita tidak pernah mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, dan kita tidak pernah membuat rencana supaya Allah memberikan kepada kita surga yang paling tinggi. Semoga itu semua menjadi muhasabah bagi kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena waktunya terbatas. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa belajar lagi sama-sama. Ya, masih ada waktu kira-kira mungkin 5 menit, 10 menit. Ya, bagi yang punya keluangan, jika ada pertanyaan boleh silahkan dipertanyakan. Kalau saya ada ilmunya, insya Allah saya akan jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Oh, ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, andai kata hari ini seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan dari awal akhir, ingin mengukur diri
sebetulnya kita ini, saya ini di posisi mana? Di posisi yang baik-baik saja atau di posisi yang harus lebih banyak memperjuangkan kehidupan diri sendiri? Apa ukurannya kalau kita ini sesuatu yang sudah lakukan sudah dalam kebaikan atau masih banyak PR yang banyak kekurangan? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sederhana. Coba cek sholat yang terakhir, Pak. Sejauh mana kita menghadirkan rasa khusyuk dalam sholat? Karena Nabi mengatakan ada orang sholat itu cuma dapat 1/12, 1/9, 1/6, 1/3, setengah. Yang dapat 1 itu sedikit. Tergantung apa? Khusyuk atau tidak. Ataukah ketika sholat itu masih berkecamuk dalam pikiran kita berbagai urusan dunia? Adanya khotirah, adanya lintasan-lintasan hati, sesuatu yang kita pikirkan, itu menunjukkan itulah fokus dari kehidupan kita. Bahwa fokus kehidupan kita itu masih tentang uang, masih tentang dunia, sentralnya mungkin masih tentang pribadi, masih tentang keluarga dan sebagainya, bukan Allah. Gitu. Ya, sehingga dari situ kita menjadi masya Allah. Sholat saja itu ternyata masih berantakan, padahal yang akan pertama kali dihisab itu adalah sholat. Bagaimana kemudian dengan amal-amal yang lain? Tentu akan lebih banyak lagi kemudian dosa dan jauh maksiat yang kita lakukan. Nah, startingnya dari situ, mudah-mudahan ada awareness, kesadaran tentang ya Allah, permintaan kita itu banyak, keinginan kita itu banyak, dan ibadah yang kita lakukan juga seringkali ya karena ada hasrat terhadap dunia. Jarang yang ikhlas, jarang yang lillah, karena Allah juga sudah niat ikhlasnya itu dipertanyakan. Belum lagi terkait dengan rukun syaratnya, syarat sahnya itu terpenuhi atau tidak, kita juga tidak tahu. Belum lagi kalau masalah sholat kekhusyuan juga, masya Allah. Maka begitu sangat malunya kita, amal kita itu masih sedikit. Itulah yang seharusnya memberikan motivasi kepada kita. Ya, di bulan Ramadan ini, Allah memberikan bulan Ramadan ini sebagai bulan perubahan ini. Kenapa bulan perubahan? Karena di bulan Ramadan itu ya tuftahu bihi abwabul jannah. Allah itu membukakan pintu surga. Maksudnya apa? Melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu gampang. Maka sekarang adalah waktunya untuk berubah. Ya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah tutup pintu neraka. Maksudnya apa? Orang mau berbuat maksiat itu juga malu berbuat. Maka ini adalah waktu di mana kita bisa menanam kebaikan, membangun kebaikan, membangun kebiasaan, sehingga setelah Ramadan, la'allahum tattaqun, benar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Insyaallah. Ya, baik. Ustaz, selanjutnya yang bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. kita udah melihat bahwa di akhirat itu ada 3 golongan. Satu yaitu yang sangat menyesal, yaitu yang disampaikan tadi orang musyrik. Kemudian yang kedua orang muslim yang banyak berbuat maksiat dan dosa selama hidupnya. Kemudian yang ketiga menyesal karena kurang beribadah waktu di masa hidupnya. Untuk orang yang bertobat, Ustaz, dia banyak dosanya, banyak melakukan maksiat di masa hidupnya, terus dia betul-betul bertobat. Nah, ini di kelompok mana yang bertobat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, kalau yang bertobat itu masuknya kemana? Ketika ada seorang mukmin yang dia itu bertobat, karena memang setiap anak Adam itu ya kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik yang berbuat dosa itu adalah dia yang bertaubat. Ya, kalau dia itu bertaubat, taubat itu kan ya di antara syarat-syaratnya adalah dia menyesali, ada an-nadamah, ada penyesalan
menyesali maksiat yang dia lakukan, kemudian berazam tidak akan mengulanginya lagi. Kalau itu terkait dengan hukum hak-hak Allah. Jadi kalau orang itu bertaubat, taubatan nasuha, insya Allah ya Allah akan membersihkan segala dosa dia dan akan ya mengangkat derajat dia, tidak akan masuk ke kategori tiga orang ini. Nah, tapi yang harus diperhatikan oleh kita begini terkait dengan taubat ini ya. Kan disebutkan terkait dengan saum di bulan Ramadan itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, siapa-siapa aja yang saum ramadhana di bulan Ramadan imanan, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan berpengharapan luar biasa kepada Allah, ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama, apa yang telah lalu min dzambi, dari dosanya. Maka kita berharap dari saum di bulan Ramadan ini Allah akan menghapus segala dosa kita. Pertanyaannya, apakah semua dosa itu akan dihapus? Di situ ada kata ma itu lafzul am, lafaz yang umum. Apakah ma ini berarti semua dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika selesai ya kita itu akan seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa? Nah, ma di situ lafaznya maknanya am selama tidak ada dalil yang mentaksisnya. Nah, berdasarkan kaidah usul ya, al-am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalil taksis. Al-am itu tetap hukumnya umum selama tidak ada dalil yang mentaksisnya. Nah, ternyata ada dalil yang mentaksis. Apa dalil yang mentaksisnya begini? Suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat dan bertanya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian menjawab, al muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut kata kami itu adalah orang yang nggak punya uang, nggak punya aset, nggak punya apa-apa lagi. Semuanya sudah disita, tinggal pakai kolor sama kos kutang doang, udah nggak punya apa-apa lagi. Maka kata Nabi, yang bangkrut itu bukan yang seperti itu. Tapi yang bangkrut itu adalah orang yang ya'ti yaumul qiyamah, datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan pahala salat, wa saumin, dengan pahala saum, wa zakatin, dengan pahala zakat. Dia membawa pahala yang luar biasa banyak. Tapi pada saat yang sama, qad syatama hada, dia melukai perasaan orang lain. Dia kemudian qadafahda, dia menuduh orang lain. Wa akala malahada, dia mengambil harta orang lain, dia memukul orang lain, bahkan dia membunuh orang lain. Kalau kita ada masalah terkait dengan hukukul adamiyah dan tidak diselesaikan, ingat ya, di hari kiamat tidak ada lagi halal bihalal, nggak ada. Halal bihalal itu nanti habis luaran ada halal bihalal. Di hari kiamat nggak ada halal bihalal. Terus gimana? Setiap orang itu mikirin diri sendiri. Dia akan menuntut orang tuanya menuntut dia menuntut temannya, menuntut saudaranya, setiap orang akan menuntut orang lain. Maka ketika si A berbuat dolim kepada si B, dia akan menuntut kepada Allah, ya Allah, si B dulu pernah menyakiti hati saya. Karena tidak ada halal bihalal, terus bagaimana kemudian untuk membalasnya? Maka setiap pahala sholat yang dimiliki oleh si B ditransfer ke si A. Masalahnya adalah yang disakitin hatinya apakah satu orang? Enggak, banyak ngantri. Sebanyak orang yang kita temui setiap hari seumur hidup kita. Ya, jangankan ratusan orang yang ngantri. Kita itu kalau punya usaha atau misalkan kita ada pekerjaan ketemu dengan customer, klien yang komplain, satu orang komplain aja bikin kita pusing. Ini yang nuntut enggak satu orang, sebanyak orang yang kita temui. Ya, makanya pahala sholatnya bisa habis, pahala puasanya bisa habis. Itulah kenapa ma taqaddama min dzambi, ma di situ lafaznya ternyata enggak am karena ada taksis. Tidak semua dosa itu akan dihapus. Dosa yang dihapus itu terkait dengan hukukullah, hak-hak Allah. Ya, hak-hak Allah. Tapi terkait dengan hukukul adamin, hak-hak Adam, maka taubatnya itu kalau kita menyakiti hati orang lain, kita minta maaf. Kalau kita ngambil harta orang lain, kita harus mengembalikan. Kalau kita memukul orang lain, maka kita harus minta untuk dihalalkan. Ya, maka jika
ini tidak bisa diselesaikan, akan menjadi beban di yaumul qiyamah nanti. Nah, jadi itu terkait dengan taubatnya. Tapi kalau terkait dengan taubatnya bisa dijalankan, baik terkait dengan hukumullah atau hukum adamiyah, insya Allah kita akan terbebas dari golongan orang-orang yang menyesal. Ya, ketika sudah taubat maka kita akan banyak melakukan amal soleh. Ya, karena inal hasanata yudhibna sayyi'at. Karena setiap kebaikan itu nanti akan menutupi keburukan-keburukan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Satu lagi Pak Ustaz. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang khusuk tadi Pak Ustaz, kita selalu dikalahkan dengan materi, apa yang ada di materi yang dicari oleh kita di dunia ini, dan kemudian kita selalu kalah dengan apa yang akan kita siapkan untuk akhirat nanti. Nah, itu bagaimana caranya Pak Ustaz agar kita bisa khusuk untuk mencari pahala bekal kita di akhirat nanti? Sekian Pak. Iya. Baik. Terkait dengan persiapan bekal yang mesti kita pahami adalah bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia yang fokus untuk ibadah, enggak seperti itu. Tapi patokannya adalah sebagaimana yang Allah sampaikan. Wabtaghu fima ataqallah darul akhirah. Wabtaghu, maka carilah oleh kalian ya dari apa yang Allah telah datangkan kepada kalian, anugerahkan kepada kalian, berupa apa? Negeri akhirat. Nah, jadi yang prioritas yang utama, yang pertama kita mencari apa dulu? Akhirat. Itu yang mesti menjadi ada dalam pikiran kita, fokus perhatian kita itu adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bahagian dari dunia. Ya, tapi itu bukan tujuan dunia. Dunia itu hanyalah tempat untuk mengumpulkan amal soleh. Dan banyak orang yang nggak sadar. Ilustrasinya begini. Ilustrasinya adalah sama seperti ada seseorang yang dia itu diperintahkan untuk masuk ke dasar lautan untuk mengambil harta karun yang ada di lautan. Orang itu supaya bisa menyelam, dia dikasih tabung gas karena waktunya hanya 1 jam. Tabung gas, ya tabung oksigen itu hanya bisa digunakan 1 jam. Terjunlah orang itu ke dasar lautan. Dan ketika masuk ke lautan, masya Allah, kan laut itu begitu sangat indah. Ya alhamdulillah Al-Fakir pernah nggak nyelam sih, ya, tapi snorkeling aja di Bunaken gitu ya, melihat ikannya tuh, masya Allah, itu luar biasa indah. Jadi ketika ke dalam, orang kemudian terpesona dengan keindahan. Padahal kesempatannya waktunya cuma 1 jam. Ketika dia melihat jam, ya Allah, ini ternyata 5 menit lagi, tabung oksigennya sebentar lagi habis. Apa yang kemudian dia lakukan? Berjibaku, kemudian menggulung amal soleh kan gitu. Padahal waktunya sudah mau habis. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Lupa dengan tujuan hidupnya. Jadi kita sadari tujuan hidup kita adalah untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan dunia. Nah, ketika kita kemudian bekerja, yang namanya bekerja itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Dan Nabi mengatakan ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh pahala puasa, sholat, zakat, haji, nggak bisa, kecuali karena keringat bekerja itu. Tapi tujuan dari bekerja itu untuk mencari nafkah untuk diri kita, untuk keluarga, supaya kita bisa sedekah, supaya kita bisa memberikan nafkah, sandang, pangan, papan untuk keluarga, tapi bukan dalam rangka kemudian menumpuk-numpuk, ya, menumpuk-numpuk harta supaya punya aset yang banyak, supaya bisa diwariskan turun-temurun. Tapi apa yang kita butuhkan supaya punggung kita megah, supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya adalah akhirat dulu. Ya, tapi jangan lupakan apa yang menjadi bagian kita di dunia sebagai sesuatu yang dihalalkan Allah. Jangan dibalik, dunia dulu baru kemudian akhirat. Nah, yang terjadi sekarang ini dibalik terkait dengan fokus. Ya, jadi ini tentang fokus saja, kesadaran tentang apa yang ditujuan di kehidupan. Ya, demikian. Ya, Ustaz bisa menjawab. Satu lagi Pak. Baik, alhamdulillah tidak terasa
Sudah ya? Masya Allah. Waduh. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi Pak Ustadz memberikan penjelasan mengenai manusia akan menyesal, terbagi 3 kelompok. Yang kelompok pertama yang paling berat penyesalannya, yang kedua kelompok yang berat, kemudian yang ketiga kelompok yang paling ringan. Apakah tidak ada yang merasa tidak menyesal gitu, rasanya senang? Kemudian apa hubungannya dengan ayat-ayat di awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 6 sampai 7, kemudian ayat 8 sampai 20? Itu menandakan juga bahwa manusia terbagi 3 kelompok, yang beriman, yang kafir, dan yang munafik. Apakah korelasinya dengan yang Pak Ustadz tadi jelaskan mengenai penyesalan itu? Terima kasih, itu yang saya. Ya, baik. Ya, pertanyaan yang pertama, ya, adakah orang yang tidak menyesal? Ya, orang yang tidak menyesal itu adalah orang yang di dunianya dia beriman kepada Allah dan dia melakukan ketaatan kepada Allah, dan penyesalannya itu di dunia. Jadi penyesalannya bukan di akhirat. Dia di dunia banyak penyesalannya. Penyesalannya apa? Ya Allah, banyak waktu yang terlewat. Ya Allah, ibadahnya kurang, ya taatnya itu kurang, sehingga dia terus melakukan aktivitas yang yasari'u ila maghfirah, ya bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang seperti itu insya Allah dia tidak akan menyesal di hari kiamat. Kenapa? Karena di dunianya itu dia sudah menyesal. Tapi kalau di dunia dia tidak pernah menyesal dengan apa yang kita lakukan, lewat aja begitu aja, maka di akhirat itu penyesalan akan ada. Kemudian apa hubungannya 3 kelompok ini kemudian dengan yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah? Ya, ada 3 tipologi, ada orang mukmin, ya, kemudian ada orang kafir, dan banyak yang Allah jelaskan itu kemudian adalah orang-orang munafik. Terkait dengan orang kafir dan juga orang-orang munafik, maka itu masuk kategori yang penyesalannya paling berat. Walaupun memang dari sisi adab yang luar biasa hebat itu adalah yang diberikan kepada orang munafik, ya, fidarki asfal minan nar, dia itu ada di keraknya neraka jahanam, ya, dimasukkan dalam hubul huzn, ya, sumur yang neraka jahanam sendiri itu berlindung dari sumur. Ya, dahsyatnya luar biasa. Jadi untuk orang-orang kafir juga ada tingkatan-tingkatannya, ya, tingkatan-tingkatannya. Orang-orang kafir yang di dunianya itu banyak melakukan kebaikan dan sebagainya, tetap disiksa, tapi siksaannya itu tidak sebanyak orang munafik, tidak sebanyak dengan orang yang melakukan pengingkaran, melakukan berbagai macam kejahatan dan seterusnya. Itu tingkatannya ada lagi. Ya, jadi orang kafir, orang munafik itu kategorinya yang pertama, penyesalan yang paling itu berat. Sedangkan kalau yang tengah-tengah ini bicara tentang orang mukmin yang dia itu adalah fasik, fajir, dia banyak maksiat, dia banyak berbuat dosa, dan dia itu lupa, ya, tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke yang lebih, ya, kalau tadi paling berat, ini berat juga penyesalannya. Kenapa? Ya, karena masuk nerakanya Allah. Dan berbicara tentang neraka, pertama, ya, kalau di dalam surat Al-Waqiah kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rezeki yang Allah berikan kepada 3 golongan. Pertama adalah ada ashabul muqarrabun. Ya, itu adalah orang yang masuk surga, yang surganya levelnya itu paling tinggi. Ya, yang kedua adalah ashabul yamin, surga yang levelnya paling bawah. Itu fasilitasnya sudah beda itu surga itu. Ya, kalau yang surganya muqarrabun, fasilitasnya apa? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Itu akan ada para pemuda yang melakukan tawaf, ya, yang mereka melayani. Kan kalau dilayani itu kan pasti mahal, betul ya? Kalau yang ashabul yamin itu memang mendapatkan kenikmatan surga, tapi tidak ada yang melayani. Ya, memang sih ada pohon,
kemudian ketika pohon itu ada buahnya, kita pengen buah, ya maka rantingnya akan mendekat kepada kita. Ashabul yamin. Tapi tidak ada yang melayani. Yang ada yang melayani itu berarti memang VVIP. Contohnya adalah, ya kalau bapak-bapak makan di rumah makan Padang pagi sore, ya pas datang itu yang melayaninya itu dihitung bisa 5-7 orang. Ya, mulai pendaftaran, yang nganterinnya, ya nganterin ke tempat ke mejanya, yang nganterin makan juga ada beberapa orang. Wah, udah pasti itu mahal. Ya, VVIP. Nah, surga yang paling tinggi itu untuk muqarrabun, orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jumlahnya hanya sedikit. Tapi kalau ashabul yamin bisa jadi ini mayoritas kita. Nah, orang-orang yang ringan penyesalannya itu adalah ya kategorinya ashabul yamin. Sedangkan ashabus shimal, apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka dapat rezeki juga, betul kan? Tapi rezekinya berupa apa? Buah zakum. Buah zakum itu yang akan memenuhi perut mereka. Dan minumannya apa? Minumannya adalah air yang mendidih. Dan yang menariknya adalah cara minumnya. Fasyaribuna syurbal him. Maka Allah menjelaskan cara minumnya adalah seperti syurbal him, seperti minumnya al-him. Al-him itu apa? Onta yang sakit, dia tetap kehausan sampai dia meninggal dunia. Kalau kita lihat terkait dengan bagaimana kemampuan onta itu minum air, onta itu bisa minum 30 galon 114 liter dalam waktu 13 menit. Itu gambaran dari bagaimana orang-orang kafir itu, orang-orang yang masuk neraka itu minumnya rakus banyak, ya sama seperti al-him, onta yang sakit yang dia tetap kehausan walaupun minumnya banyak sampai dia mati. Nauzubillah. Itu luar biasa. Itu yang diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, jadi yang berat penyesalannya yaitu orang-orang kafir, orang munafik. Ya, yang paling berat, yang level 2 itu adalah orang-orang mukmin yang dia fajir, fasik di dunia. Dan orang yang ringan penyesalannya adalah orang yang dia ya ketika di dunianya itu luput dari berbagai macam amal soleh tambahan. Dan ini kategori yang ashabul yamin. Ya, sedangkan kalau kita ini mau masuk surga yang mana? Ashabul yamin atau yang muqarrabun? Muqarrabun. Karena orang yang muqarrabun itu adalah surganya Firdaus, atasnya adalah arasy Allah dan bisa melihat Allah setiap saat. Ada yang bisa melihat Allah setiap saat, ada yang pagi sore, ada yang setiap Jumat. Itu tergantung pada kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah, ini Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran ya Bapak-bapak semua untuk semangat belajarnya ya di siang hari ini sampai 1:30 lewat ini ya. Biasanya ya kalau di kajian perkantoran jam 1 ya maksimal jam 1:15 ya harus sudah selesai, tapi ini ya Alhamdulillah ya Bapak-bapak semua tetap semangat belajar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang senantiasa takut kepada Allah, dan semoga Allah berkahi hari-hari Ramadan kita ya dengan amal soleh, dan Allah mengizinkan kita mendapatkan karakter takwa di akhir Ramadan nanti. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslimun TV